wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wal saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya narjulan tagnati min jallatin ajumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol hadirun yang berbahagia, jamaah majlis ta'lim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya hormati dan saya muliakan, terutama kepada para pengurus DKM dan para sepuh orang-orang tua kita yang hadir. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat dan salam kita untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita minta mudah-mudahan dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat di dunia maupun akhirat. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup kita. Allah memberikan kemudahan dalam segala usaha kita, dan juga Allah memberikan sehat walafiat, dan juga kita nanti diberikan husnul khotimah. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita semua
dan juga jamaah Masjid Besar Ridwan yang telah menolong kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan arwah-arwah mereka mendapatkan ampunan atas segala salah dan dosanya, dan juga Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan mereka arwah-arwahnya di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu taman surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Al-Fatilah kharatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wa juwaji wa juriyati wal baiti thumma ila arwahi abaina wa amatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustajina wa mu'alina wa lam kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati salam wa siha wal baraka wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizki ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa khairul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Teruskan kajian kita minggu-minggu yang lalu, maqalah yang ke-52. Hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabdanya, hubbiba ilayya min dunyakum. Kata Rasulullah, yang disenangi aku dari dunia kita semua adalah di sini salasun, ya, ada 3. Tiganya kan cabut. Yang pertama disenangi Rasulullah SAW atibu, ya kemarin ya kajiannya, wangi-wangian. Kemudian yang kedua wan nisa, kaum wanita. Dan juga yang ketiga wajuhilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ya, salatku itu menjadi pelipur lara. Dalam kesusahan kita salat menjadi senang, pelipur lara. Dalam resah kita salat, ya, dalam senang kita sholat. Tapi kalau udah sholat semuanya hilang, ya, sholatnya itu aja pelipur lara. 3 macam yang disukai dari dunia kita Rasulullah sama, wangi-wangian. Yang kedua wanita. Yang ketiga sholat menjadi pelipur lara dalam kehidupannya. Nah, ini 3 perilaku yang terjadi pada Rasulullah SAW ini tidak sedikit pun termasuk bagian dari dunia, ya. Tidak semata-mata kepentingan duniawiyah. Kenapa? Setiap sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala bukan bagian dari dunia, seperti hal-hal yang termasuk bagian dari dunia lain, ya. Berupa makanan, yang tempat tinggal dan pakaian, sebagian pendapat Syekh Khalil, ya. Ar-Rasyidi di dalam kitab Al-Majalisur Roikoh, kitabnya ini pernah diungkapkan. Kemudian pada saat itu Rasulullah mengungkapkan 3 yang disukainya. Di sisi-sisinya ada para sahabatnya. Kemudian sahabat yang pertama berbicara juga. Yang pertama adalah sahabatnya Abu Bakar,
di situ. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum julusan gitu. Dan adalah karena bersama Nabi itu pada saat itu para sahabat-sahabat beliau, ya, sahabat-sahabatnya. Sahabat beliau siapa yang paling dekat? Yang kita masyhur, yang kita kenal adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Nah itu bareng tiga ngobrol. Kalau kata kita ngobrol, habis melaksanakan sholat, habis apa ngobrol, gitu. Kemudian apa kata Abu Bakar? Faqala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, kalau tadi Rasulullah sukaannya 3, kata Abu Bakar, Anda benar wahai Rasulullah, katanya. Sodakta ya Rasulullah. Sekarang saya wahub biba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ard salasun, ya. Yang aku cintai, kata Abu Bakar, dari dunia ini ada 3 macam. Yang pertama, an-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku suka memandang wajahmu ya Rasulullah. Memandang Rasul itu paling dia suka. Kan kalau memandang Rasul pahala gitu ya. Sama, memandang ulama pahala. Kalau ketemu kan memandang ulama dalam pengajian. Nah, an-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sukai. Kemudian yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan hartaku untuk kepentingan Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu apapun dia keluarkan untuk kepentingan Rasulullah, menginfakkan hartanya untuk Rasulullah dalam melaksanakan dakwahnya. Kemudian yang ketiga, wa antakuna, ini yang tadi ini terusannya masih. Wa antakuna benati tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga itu adanya putriku di bawah bimbingan atau di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas putrinya Abu Bakar menjadi apa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar mertuanya. Ya. Jadi ada 3 juga kata Abu Bakar, yang aku suka memandang wajahmu Rasulullah. Yang kedua, menginfakkan hartanya untuk kepentingan Rasulullah. Yang ketiga, mengikhlaskan putrinya untuk di bawah naungan Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar. Faqala Umar radhiyallahu an, maka bicaralah Umar radhiyallahu an. Sodakta ya Aba Bakrin, engkau benar wahai Abu Bakar, kata Umar. Sedangkan saya wahubbiba ilayya minad dunya, ya gitu. Sementara yang aku sukai dari dunia ini, minad dunya salasun, 3 juga. Ada 3 macam juga yang aku suka. Apa kata Abu Bakar? Kata Umar di sini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang pertama memerintahkan kebajikan, dan yang kedua melarang kemunkaran. Ya. Wasawbul kholak, dan yang ketiga adalah berpakaian yang usang. Umar itu berpakaian yang usang, pakaian yang lusuh,
tapi bersih. Pakaian-pakaian lama, bahkan pakaiannya yang banyak tambelannya, sampai ada 14 tambelan dalam bajunya Umar. Padahal Umar adalah seorang khalifah, ya, seorang khalifah masih tetap begitu. Dari sejak Rasulullah masih ada, Umar itu udah suka pakai pakaian-pakaian yang usang, pakaian lama, nggak mau pakaian baru, ya, pakaian baru. Bahkan dulu pernah dalam satu kisah, Umar anaknya menangis di sekolah, di tempat belajar, ngadu bahwa dia diejek karena pakaiannya banyak tambelannya. Masa anak khalifah pakaian bajunya banyak tambelannya, sampai menangis. Ngadulah sama bapaknya, kenapa kamu menangis nak? Aku diejek oleh teman-temanku di sekolah karena pakaianku banyak tambelannya, banyak sampai banyak tambelan. Masa anak khalifah tambelannya banyak buat bajunya katanya. Akhirnya nggak tega melihat anaknya ngirim surat ke bendahara negara. Dia kan khalifah, presiden. Ngirim surat bahwa mau pinjem pakai uangku untuk membeli baju buat anaknya. Tapi apa? Nanti jaminannya potong gaji, gitu ya, potong gaji. Dipotong gajinya, ya minjem, misalnya gajinya misalnya ada berapa? Misal minjam gaji misal 5 juta gitu ya, dia minjemnya cuma 100.000, tapi ntar dipotong gaji. Tapi bendahara menulis lagi, apa jaminannya, apakah engkau sanggup menjamin bahwa umurmu sampai pada bulan depan gitu. Apakah engkau wahai khalifah sanggup menandatangani bahwa umurmu sampai pada bulan depan, sampai kamu gajian? Tersantak Umar bin Khattab, akhirnya dibatalin, nggak jadi minjem. Gara-gara apa? Takut dia mati bawa hutang. Itu nggak jadi. Udah anak, kamu apa adanya, sekolah, ya udah. Itu kisahnya kan begitu. Makanya ini saya Umar paling suka, ya, memakai pakaian yang usang, ya. Dia baur sama orang-orang rakyat kecil. Kemudian nah ini ada cerita, diceritakan ya. Ruya annahu kana fi jubbatihi arba'a asyarata ruk'atun. Ya, ruk'atan. Diriwayatkan bahwasanya pada jubahnya Sayyidina Umar itu ada 14 tambelan. Apa 14 tambelan? Tambelan itu saking itu masih tetap dipakai. Kalau kita kan ya udah robek, udah usang aja. Baju yang warnanya udah pudar, usang tuh ya namanya. Baju kita warnanya udah pudar, ke baju putih udah beda warna, udah banyak tayengannya gitu ya, udah nggak dipakai. Tapi Umar paling suka, paling nikmat ya, menjadi kesukaannya memakai pakaian yang usang gitu. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka berkata Utsman radhiyallahu an, sodakta ya Umar, engkau benar ya Umar, gitu ya. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Nah, kemudian apa? Yang disenangi olehku dari dunia ini ada 3 juga. Ada 3 juga yang disenangi. Kata Utsman bin Affan, isba'ul ji'an wa kiswatul urban wa tilawatul Qur'an wa kiswatul uryan wa tilawatul Qur'an. Ya. Yang pertama yang aku senangi adalah mengenyangkan perut orang yang lapar. Ya. Isba'ul ji'an, ngenyangin. Kemudian yang kedua memberi pakaian yang
orang yang nggak punya pakaian, orang yang telanjang kalau gitu misalnya, memberi pakaian orang yang nggak punya pakaian, dikasih buru-buru. Ya. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an. Nah itu bahkan ruya annahu khatamul Qur'an fi raq'ataini fil lail, ya, fil lail. Diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan dapat menghatamkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat salat. Menghatamkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat salat dalam 1 malam. Berarti hatam Al-Qur'an 30 juz semalaman dalam salat. Tuh, para sahabat, kalau kita tak akan mampu, kita ngikut tarawih di masjid-masjid yang biasa melaksanakan sholat tarawih pakai 1 malam 1 juz aja udah nggak kuat kita kan ya, maunya terus ada yang pakai Al-Quran aja udah nggak mau. Makanya apa, dari surah At-Takasur ke bawah terus At-Takasur kulhu, ya kan ya, Al-Asr kulhu, nah itu terus ke bawah. Yang kita suka begitu, udah gitu yang lambat males kita, nyari imam yang bacanya lambat nggak suka gitu, nyari di masjid-masjid yang lebih cepat bacaannya. Makanya sampai mulai sholat jam 7, sholat isya jam 8 selesai, jam 8 lewat 5 selesai, begitu udah. Kalau yang lain Pak, kayak di At-Taqwa, di mana ya, di Masjid Agung Al-Barkah itu 1 malam 1 juz Al-Quran itu 1 malam. Nah ini Sayyidina Utsman bin Affan, dia dapat menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat sholat semalaman. Dirinya kayak apa? Kita duduk aja pegel, baru 1 juz sudah pegel. Ini kekuatan luar biasa, Masya Allah itu. Nah itu hafal. Kalau memang para Rasulullah juga menerima wahyu, pada saat wahyu datang langsung hafal. Karena Rasulullah mempunyai apa? Sifat fatonah, apa itu? Cerdas. Sehingga menurun kepada para sahabat-sahabatnya. Pada saat menerima wahyu, Rasulullah diberikan kepada para sahabat yang lain, kemudian pada hafal. Makanya banyak yang menulis Al-Quran, ada yang menulis di mana aja ada bacaan Al-Quran. Ada yang di pelapah korma, ada yang di tembok, ada macam-macam semuanya. Dia menulis hafalannya. Pada saat dia menghafal Al-Quran, maka di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dibentuklah mushaf Al-Quran, mushaf Utsmani namanya. Ya. Mushaf Al-Quran itu yang 30 juz ini setelah dikumpulkan, pengumpulan Al-Quran semuanya. Kumpulkan ayat Al-Quran, kemudian dijadikan mushaf dalam 1 buku situ. Ini namanya mushaf gitu. Al-Quran. Ini 1 buku. Sehingga dari itu sampai sekarang. Mushaf Al-Quran itu yang pertama adalah mushaf Utsmani yang aslinya. 3 juga. Jadi apa? Isba'ul ji'an. Utsman itu suka memberi makan orang-orang yang lapar, ngenyangin. Kalau dalam kita puasa, dalam hadis itu apa? Wa mut'imul ji'an, memberi makan orang yang puasa, orang yang lapar. Ya, wa mut'imul ji'an. Masuk surga itu kan ya. Jadi yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang berpuasa pada saat buka. Terus sama orang yang berpuasa itu.
Makanya dikatakan al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Yang pertama talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita suruh baca Al-Quran selalu, makanya selalu jangan lupa baca Al-Quran. Kalau menurut Ali, Sayyidina Ali membaca Al-Quran sebelum matahari terbit, habis sholat subuh, ya dari malam udah baca Quran. Sebelum matahari terbit, kita sebelum keluar rumah, kita dianjurkan apa? Yang pertama pandangan mata itu harus Al-Quran dibaca. Al-Quran dulu baru kita pergi kemana-mana. Ngaji dulu. Ngaji itu minimal maghrib ya, maghrib menjelang isya ngaji. Itu baca Quran yang banyak. Ntar habis isya mau kalau mau ngaji silakan, mau tambah-tambahan. Nah, itu. Sayogianya setelah apa? Sebelum dan setelah waktu yang maktubah, sholat-sholat yang wajib, baca Al-Quran. Makanya Al-Quran jadikan teman hidup kita dalam setiap kegiatan sehari-hari. Jadikan teman hidup dalam kegiatan sehari-hari adalah Al-Quran. Teman kita Al-Quran. Jadi di mana-mana bacaannya, pada saat sepi bacaan Al-Quran, pada saat baca Al-Quran itu. Ada senggang dikit baca Al-Quran. Bisa Pak? Al-Quran di mana-mana itu. Makanya HP, yang punya HP ya ada Al-Quran silakan. Yang penting apa? Membaca Al-Quran hafalan. Ada yang seumur-umur belum hafal surah ya. Al-Alaq, surah Iqra. Al-Qalam ya. Al-Qalam belum hafal. Ada. Terus ada yang belum hafal Al-Lail. Padahal Pak, dia belajar Al-Quran, cuma enggak punya niat buat ngapalin. Ya. Enggak kuat buat ngapalin Al-Quran, enggak punya niat. Kalau punya niat ngapalin Al-Quran bisa cepet. Yang penting niatin, saya mau menghafal surah Al-Asr. Saya mau hafal surah At-Takasur, gitu ya. Kalau rombongan kita kan bapak surah At-Takasur nggak tahu. At-Takasur surah apaan? At-Takasur Al-Hakumut, bacanya surah Al-Hakumut ya. Makanya surah apa? Dari surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, gitu ya. Baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas nggak tahu. Tapi kalau baca surah Qulhu, baca cepat banget, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Tapi kalau surah Al-Ikhlas nggak tahu. Kenapa? Dari kecilnya udah belajar ngalarnya. Ini baca Qulhu, bacaan Qul a'udzu birabbin-nas, baca Qul a'udzu birabbil falaq gitu. Itu lebih cepat bacanya ya. Itu mushaf Al-Quran, mushaf Utsmani yang dibentuk dari zamannya Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang. Makanya ada laboratoriumnya ya. Ada ngomongin sejarahnya ya, mushaf Utsman. Kemudian ruya annahu khatamul Quran fi raq'atain fil lail. Dia dalam satu malam itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Lanjut. Faqala Ali radhiyallahu anhu wa karramahu wajhah ya. Maka berkata Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Sodakta ya Utsman, engkau benar wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kalau aku nih cinta kepada dunia ini, di dunia ini ada 3 juga. Yang pertama al khidmatu lid-daib, menghormati tamu. Ada tamu, melayani tamu, menghormati tamu, ada khidmat ya, berkhidmat kepada tamu, melayanin.
khidmat. Sama murid sama guru namanya berkhidmat. Seorang murid pada guru, ngelayanin guru gitu. Ngelayanin orang tua, khidmat gitu. Kepada orang tua, ngelayanin orang tua. Nih khidmat kepada tamu Ali. Sangat hormat kepada tamu. Yang kedua yang disukai Ali karomul wajah adalah yang kedua, puasa di musim panas. Ngetes langsung puasa di musim panas, dia orang-orang pada dia malah puasa. Sama juga anak muda yang mau masuk akabri misalnya, ya kan ya? Itu bukannya pagi-pagi lari Pak, tengah hari lari olahraga, ngetes dirinya sampai di mana kekuatannya. Jadi tengah hari uang ya. Itu ngetes dirinya lari. Kalau kita pada lari pagi, dia lari tengah hari, lari siang. Apa? Ngetes stamina, kekuatan tubuhnya. Nah ini Ali bin Abi Thalib, dia apa? As-shaum bis-shaib, ya. Puasa pada musim panas, ya. Pada saat panas dia puasa terus. Ya ini di waktu yang sangat panas. Yang ketiga, wadarbu ailil a'da'i bis-saib, memukul para musuhnya. Lil adai, bagi musuh-musuhnya, kenapa? Bisaib, dengan pedangnya. Pedangnya Ali kan terkenal. Pedangnya Ali namanya Zulfikar. Ya. Kalau udah terhunus tuh pedang, orang semuanya gemeteran melihat pedang tersebut. Musuh-musuhnya tidak akan bisa memenangkan pertarungan apapun kalau udah Ali mengeluarkan pedangnya. Jadi ketukan tiga lagi si Ali. Ali karomol aja 3 juga kesukaannya. Tadi Abu Bakar 3, Umar, Utsman, kemudian Ali. Sahabatnya semuanya. Nah ini ada selanjutnya. Fabainama hum kadzalika idza'a Jibril alaihissalam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tatkala mereka sedang saling bicara, saling ngobrol dari Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, manakala mereka sedang ngobrol gitu, sedang asik-asik itu, tiba-tiba datanglah ya Jibril alaihissalam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Langsung bicara. Wa qala ay sayyiduna Jibril. Jibril berkata, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah antas alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Nah gitu, min ahli dunya. Maka berkata Sayyidina Ali, maka berkata Sayyidina Jibril, ya, arsalani, aku diutus oleh Allah. Allah telah mengutusku ketika mendengar percakapan kalian. Kata Allah, Jibril ikut sana. Ya. Dan memerintahkan Anda wahai Rasulullah agar Anda mau bertanya kepadaku mengenai segala sesuatu yang aku sukai bila aku menjadi penghuni dunia. Minta, kata Jibril gini Pak pengertiannya. Aku disuruh oleh Allah untuk menemui kalian yang lagi pada ngobrol, dan Allah agar apa? Engkau mau bertanya apa yang aku sukai jika aku, kata Jibril, menjadi penghuni dunia. Maukah engkau bertanya kepadaku kalau aku menjadi penghuni dunia apa yang aku sukai? Kata Jibril gitu. Akhirnya apa? Rasulullah bertanya. Faqala Rasulullah,
Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tuhibbu ya Jibril in kunta min ahli dunya. Apa yang engkau senangi wahai Jibril, ya, jika engkau menjadi penghuni dunia nanti. Langsung ditanya Jibril, Pak, minta ditanya sama Allah, yang aku sukai kalau aku jadi penghuni dunia apa? Makanya ditanya, Rasulullah langsung bersabda, ya, faqala ay Rasulullah, ma tuhibbu ya Jibril in kunta min ahli dunya. Apa yang engkau sukai wahai Jibril jika kamu menjadi penghuni dunia? Kemudian Jibril langsung menjawab, faqala Jibril irsyadud dallin, ya, memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat, menunjuki orang-orang yang sesat. Nah, Jibril kemana nunjukinnya? Ila thoriqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa mana? Siratal ladzina. Itu ya terusannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang untuk apa? Mendapatkan nikmat. Jalan yang lurus itu yang memberikan nikmat pada kita. Nah, itu Jibril apa? Ila thoriqil mustaqim. Wa mu'anasatul gurbai alqaidin. Ya. Jalan yang lurus adalah ramah terhadap apa? Kemudian ramah terhadap orang-orang asing yang patuh. Tadi jalan yang lurus, kemudian yang keduanya ramah terhadap orang-orang yang baru, orang-orang asing yang patuh, dia ramah. yakni orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, lagi khusyuk kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang pemula diberikan petunjuk, itu juga memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mulai apa? Patuh kepada Allah, mulai takwa, takut kepada Allah, berikan petunjuk, jalan petunjuk untuk menuju takwa, jalan yang lurus. Kemudian ramah terhadap orang-orang yang patuh. Dan yang ketiga, wa muawanatu ahlil iyalil mu'sirina ay fuqara. Yang ketiga itu adalah membantu orang-orang yang memiliki banyak anak yang apa? Kesusahan. Membantu orang-orang yang anaknya banyak, hidupnya susah, tapi bertakwa, dikasih sama Jibril jalannya. Nah, itu. Jadi orang yang anaknya banyak, hidupnya susah, dibantu oleh Jibril, ya. Itu memberikan wahyu dari Jibril, langsung rezeki. Makanya ada bacaan rezeki. Ya. Ada bacaan Allahumma anjilir apa? Ya Allah, minta apa? Rezeki yang dari atas, minas sama. Ya. Minas sama. Dari langit minta rezeki. Panzilhu, turunin kepadaku. Itu dalam doa-doa apa? Salat duha. Wa in kana fir rizqi fis sama panzilhu. Kalau fil ardi fa akhrijhu. Nah, itu minta semuanya. Itu Jibril paling suka apa? Orang yang anaknya banyak, hidupnya susah. Kemudian wa qala Jibril alaihissalam yuhibbu rabbul izzah jalla jalaluh, dan berkata malaikat Jibril alaihissalam, Tuhan yang maha mulia lagi maha agung keagungannya mencintai daripada hamba-hambanya akan 3 perilaku, kata Allah. Nih diceritakan oleh Jibril. Yang pertama,
Allah sangat suka mencurahkan segala kemampuan dalam berbakti. Ya jullul istita'ah ay ita'ul qudrah fi ta'atillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, wal buka'u indan nadamah ay ala fi'lil ma'asi. Kemudian yang kedua, menangis ketika menyesal. Itu mendapatkan. Wasabru indal faqati ay wujudil hajah. Dan sabar ketika butuh, yakni ada keperluan. Itu kalau Allah menyukai ada 3. Kata Jibril menjelaskan Allah menyukai ada 3 macam. Yang pertama, Allah menyukai mencurahkan segala kemampuan dalam berbakti, yakni menggerakkan segala kemampuan dalam mentaati Allah. Orang yang kemampuan sedikit kemudian dia mau belajar, dia mau ngaji, dia mau memperdalam ilmunya untuk berbakti kepada Allah, dia kasih hidayah dari Allah, gitu, kasih petunjuk dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyukai menangis, orang yang menangis ketika dia bertobat, menyesal. Orang yang taubatan nasuha, dengan sebesar-besar taubat, menangis pada saat malam bangun tahajud, bangun tahajud dia menangis minta berdoa, itu Allah kabulkan. Makanya di situ dalam Al-Qur'an wa minal laili, dan dari sepertiga malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu, sholat tahajudlah kamu kepada Allah, nafilatalak, sebagai sholat sunnah tambahan. Nanti apa yang kita harap? Asa rabbuka maqamam mahmuda, mudah-mudahan kamu akan mendapat apa? Tempat yang termulia, yang terpuji, merubah level kita menjadi tempat yang mulia, yang terpuji, maqamam mahmud. Nah itu dari berkat apa? Kita melaksanakan tahajud yang rajin tiap malam. Nanti apa? Allah memberikan perubahan menjadi diri kita yang mulia, menempatkan diri kita kepada maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, baik di dunia maupun di sisi Allah. Menjadi orang yang terpuji di dunia maupun di sisi Allah, terpuji. Habis. Insya Allah ketemu lagi pada yang akan datang, ya. Demikian, ya, kita akhiri kita dengan membacaan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari belajar kita bersama kajian ini, Allah memberikan petunjuk untuk menjalankan segala sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahim irhamna. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.